Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang duduk diam berkumpul bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Kita mau datang hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Kita mau menerima segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya mempersilahkan kita semua untuk mengambil waktu sejenak. Kita mau bersatu di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan diri kita, serahkan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah kita pada pagi hari ini benar-benar memuliakan nama Tuhan, benar-benar membawa kita datang ke hadapan Tuhan. Setiap kehidupan kita diberkati dan diurapi Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan bertami, bermazmurlah baginya dengan 10 tari, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik dengan sorak-sorai. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita ambil sikap doa kita. Kita mau datang menghampiri Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian bersama-sama di hadapan Tuhan. Hanya dekat. Kita tahu bahwa ketika kita dekat kepada Tuhan, hati kita tenang, hidup kita damai. Kita akan merasakan sukacita di dalam nama Tuhan apabila kita berserah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Hanya dekat Allah saja. Dengan menyembah
kami ya Bapa. Biarkan Roh-Mu tinggal diam dalam hidup kami, supaya hidup kami diberkati Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak saudara yang terkasih, kita tundukkan hati kita. Kita datang menyembah Tuhan dengan sepenuh hati jiwa kita. Kita yakin apabila kita bersama-sama bersekutu, Allah akan hadir bersama-sama dengan kita. Kita datang sekali lagi, katakan bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi. Ku yakin Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan rasanya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi. Pemulihan terjadi di sini ya Tuhan. Pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini Tuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Doa pembukaan dengan terima kasih Bapak Pendeta Dr. Yoneson Martinez. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Engkau telah menghantar kami ke tempat ini. Bahkan kami telah memuji-muji Engkau, memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Biarlah segala sesuatu yang sedang kami kerjakan pada pagi hari bulan ibadah ini sungguh menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadirat Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami sekali. Pimpinan kemudian ibadah kami Tuhan sampai akhir, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan sehat. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih bagi hambanya. Masih ada sukacita untuk memuji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mungkin tadi ada yang datang tapi belum sempat menyapa saudara-saudari yang lain. Silakan Bapak Ibu Saudara menoleh kanan, kiri, depan, belakang. Berikan senyuman terbaik bagi saudara-saudara kita semua. Haleluya. Kita bersukacita memuji nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai kembali memuji nama Tuhan. Kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku hanya padamu.
walau bumi bergoncang, kasih Tuhan akan nyata dalam hidup kita semua. Mari bersama-sama katakan, Tuhan yang berdua dan dapat sungguh, yang membantu dan keselamatanku, yang membantu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara ya Tuhan, Kaulah menara dan tetap berlindungnya. Ku mau selalu bersujud, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Katakan sekali, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak beri. Sekali lagi sama sama, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Kasih setiamu tak berhenti. Kasih setiamu tak berhenti. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita tahu bahwa ketika kita bersyukur di dalam Tuhan, kasih setianya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita akan membacakan nats firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Yeremia 29 ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-14. Yeremia 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, begitu seterusnya kita akan bergantian sampai pada ayatnya yang ke-14. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab memberikan tema dengan judul surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Ayat yang pertama, beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah mengikut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ketiga, surat itu dikirimkan dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, dikirimkanlah rumah untuk kamu diami,
Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ayat ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ayat yang ke-9, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu, demi namaku, aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ayat yang ke-13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 266. Yeah.
gunung batu kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk menyampaikan kesaksiannya. Jika ada, saya persilakan. Puji Tuhan, saya ingin menyaksikan perjalanan hidup kami, saya pribadi dalam sepanjang minggu ini. Saya mengucap syukur karena saya masih dapat berdiri bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Yang saya alami adalah mulai dari hari Sabtu yang lalu saya berangkat ke Lampung. Di dalam perjalanan kami tidak tahu kalau dari Lampung itu menuju ke Jakarta itu harus beli tiket online. Waktu perjalanan ke Lampung kami masih bisa membeli dari pinggir-pinggir jalan gitu tiket ya. Di Lampung pun di tempat tiket itu masih dijual tiket, tapi ternyata pulangnya kita harus beli tiket online. Jadi agak merasa takut juga karena tiket online itu di bagian eksekutif itu harus sebelum kita masuk harus sudah kita beli. Ternyata begitu kita masuk kita ditolak, harus tiketnya online katanya. Lalu ada tukang ojek yang keliling-keliling, dia mengatakan bagaimana Pak, kalau mau beli tiket harus kita naik ke atas ke sana. Keponakan saya mengikuti tukang ojek itu. Kebetulan keponakan saya juga bawa supir satu, jadi supir menunggu kami di mobil. Keponakan saya ikut beli tiket, tapi ternyata tiket yang kami dapat itu bukan yang eksekutif, jadi yang biasa. Jadi dia katakan, udah yang biasa nggak apa-apa ya Bude ya, katanya gitu. Iya, yang penting kita dapat tiket. Ternyata dapat tiket. Lalu di situ kami sudah agak harap-harap cemas ya, karena daerah Lampung kita juga belum begitu tahu. Memang saya pribadi sudah sering, tapi kita kan bisa beli tiket dari tempat yang biasa. Kita masuk begitu langsung beli tiket, langsung kami dapat gitu. Tapi ini enggak, harus beli ke online katanya. Jadi agak membingungkan juga bagi kami. Tapi kami bersyukur semua dapat berjalan dengan baik, tiket dapat kebeli, dan kami meskipun naik kapal bukan yang eksekutif, yang biasa, tapi kami dapat selamat tiba ke Jakarta. Yang kedua kali saya mengucap syukur karena tanggal 25 kemarin Tuhan menambahkan saya usia yang ke-66. Jadi saya sekarang sudah 66 tahun, sudah tua ya. Saya sudah mau masuk SMA, jadi sudah ini saya mengucap syukur untuk hal itu. Lalu yang ketiga, pada hari Kamis yang lalu ada keluarga yang meninggal di daerah Tanjung Priok. Waktu perjalanan kami selama dari rumah ke Tanjung Priok, kami bertiga dengan menantu kami, bapak dan saya. Perjalanan itu lancar sekali perjalanan ke Tanjung Priok itu. Namun begitu turun dari tol, kami mau masuk ke daerah swasembada, mau masuk ke ini, itu mobil kami mogok. Saya bersyukurnya mogoknya bukan di tengah tol. Seandainya mobil itu mogok di tengah-tengah tol, bagaimana mobil yang dari belakang itu bisa namanya tol yang lancar ya, begitu lancarnya tol itu sehingga
mobil itu cepat-cepat sekali. Seandainya kami itu mogoknya di tol, bagaimana bisa mungkin tabrakan beruntun bisa terjadi di situ. Itulah kami mengucap syukurnya di situ karena pertolongan Tuhan. Memang sore itu saya sudah berdoa, Tuhan besok pagi saya mau melawat, tolong kami di dalam perjalanan kami. Saya sudah katakan gitu. Ternyata Tuhan jawab doa saya itu tepat pada waktunya. Saya mengucap syukur yang tak terhingga. Bahkan saya merasakan begitu ajaibnya pertolongan Tuhan bagi hidup saya. Seandainya di tol itu terjadi, mungkin saya sudah tidak bersama-sama dengan jemaat Tuhan di sini lagi. Tapi saya mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan di dalam sepanjang minggu ini terjadi di dalam kehidupan saya secara pribadi. Inilah kesaksian saya, mungkin agak panjang. Terima kasih, puji Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, kesaksian yang luar biasa memberkati kita pada pagi hari ini. Jika masih ada di antara Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu menyampaikan kesaksian dalam kehidupannya, saya masih berikan kesempatan. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berbahagia. Terima kasih kita bisa boleh bertemu, puji Tuhan, karena selama ini Bapak Ibu mendukung saya dalam doa. Dan puji Tuhan kesempatan ini saya bisa hadir bersama keluarga. Izinkan saya membacakan ayat firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus 10. Ayatnya ke-13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, ayat ini adalah ayat yang sangat menguatkan saya secara pribadi dan keluarga. Mengapa? Sebab berdasarkan ayat ini, firman Tuhan iya dan amin. Pengalaman pencobaan yang saya hadapi adalah Tuhan mengizinkan saya untuk sakit sejak tahun 2018 bulan Mei akhir. Itu sesuatu yang membuat saya sangat shock. Satu hari itu ketika saya tahu hasil pemeriksaan dokter bahwa saya terdiagnosa memiliki sesuatu di dalam paru kiri saya, sehingga harus dirujuk ke Jakarta. Saya pilih untuk ke RSAD atau Darmais. Saat hari itu saya tahu kondisi saya sangat drop. Saya seperti kehilangan harapan. Tetapi Tuhan kuatkan saya. Satu hari itu saya menangis menangis saya menyesal saya sebagai manusia yang terbatas. Tetapi setelah itu saya kembali membangun diri saya. Saya bilang kalau saya seperti ini, saya tidak bisa mengalami kebaikan Tuhan. Jadi saya bukan menghibur diri saya, mengajak diri saya untuk menerima, untuk siap menjalaninya walaupun ini berat buat saya. Tidak terasa sudah 3 tahun 5 bulan. Tuhan mengizinkan saya menghadapi ini karena sejak terdiagnosa itu saya ke rumah sakit Darmais, dan hasil dari pemeriksaan setelah 3 bulan berjalan pemeriksaan awal, memang saya harus ditangani di rumah sakit.
waktu saya mendapat informasi itu, saya juga bersuka cita sekali, sebab Tuhan mengizinkannya meringankan saya. Jadi saya harus bolak-balik Jakarta menjalani kemonya dalam bentuk kemo oral. Jadi selama 2 tahun itu, dari bulan Juli 2018 hingga akhir 2020, saya masih mengkonsumsi obat kemo. Sehingga setiap bulan saya hanya datang konsultasi 3 bulan, setiap 3 bulan diperiksa secara lengkap. Seperti itu perjalanannya. Tapi di akhir tahun 2020 saya harus berganti obat. Nah di akhir tahun 2020 itu dokter katakan saya harus di kemoterapi. Itu keputusan kami, karena memang ada pilihan-pilihan lain yang bisa kami ambil. Nah waktu kemoterapi itu otomatis saya harus berada di Jakarta. Jadi puji Tuhan, Tuhan izinkan kami, saya, suami dan anak-anak, saya dan suami sudah duluan ada di Jakarta. Di bulan ini sudah hampir 1 tahun berada di Jakarta dan tidak pulang, sebab masa kemo saya itu riskan untuk pulang pergi. Kondisi saya juga tidak bisa terlalu fit untuk itu, dan juga biaya. Tetapi kemurahan Tuhan sungguh luar biasa. Sebagaimana janji firman Tuhan, ketika kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi ada banyak berkat Tuhan yang saya alami secara pribadi dan keluar. Itu yang membangun iman saya untuk tetap percaya bahwa sekalipun saya menghadapi ini, Tuhan ada bersama kami. Kalau kami harus ada di Jakarta, anak bagaimana? Tuhan beri solusi. Masih masa daring. Jadi ketika kami putuskan Desember sebulan kemudian di Desembernya anak-anak kami bawa ke sini. Yang sekarang masih ada ini anak pertama sama anak yang ketiga. Sementara anak kami yang kedua sudah kembali ke Tarakan di bulan Mei kemarin, karena memang dia suka hidupnya dengan aktivitas, jadi dia nggak bisa diam, makanya dia nggak betah tempat tinggal kami di apartemen yang kecil selama berhari-hari. Jadi dia putuskan minta izin pulang. Kami juga berat karena harus meninggalkan dia di sana. Nah, hal yang lain yang Tuhan beri jalan keluar adalah biaya hidup kami di sini. Luar biasa, Tuhan itu memberikan banyak perpanjangan tangan. Kami tidak bisa, tapi Tuhan bisa. Kami tidak mampu, tapi Tuhan mampu. Itulah keajaiban Tuhan yang kami alami. Tuhan pakai banyak orang untuk menolong kami secara pribadi, sebab apalah kami ini. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen, mengajar di sekolah negeri. Puji Tuhan selama masa daring berjalan, dari tahun semester lalu sampai semester ini saya masih bisa mengajar. Walaupun saya sakit, saya tetap berjuang mengajar. Karena apa? Itu tanggung jawab saya. Itu tanggung jawab moral saya. Tapi Tuhan izinkan hanya sampai tanggal kemarin, sebab sudah PTM. Jadi kebijakan sekolah dan pengawas mengatakan kita tidak boleh melewati aturan karena ibu tidak ada di tempat, jadi istirahat. Nah, saya terima saja, walaupun memang ada konsekuensinya yang tidak enak. Tapi saya kembalikan lagi kepada firman Tuhan. Sekalipun ini keputusan tidak baik buat saya, tapi saya percaya ada jalan keluar yang Tuhan beri dari konsekuensi yang saya dapatkan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, masing-masing kita mungkin memiliki pengalaman-pengalaman pencobaan hidup ini yang berbeda. Tapi izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Saya merasakan ini sesuatu beban awal, tetapi ketika saya menjalaninya 3 tahun ini, saya sungguh berpasrah sama Tuhan. Kalau memang Tuhan masih izinkan saya hidup, walaupun saya sakit,
saya masih bisa melayani Tuhan. Saya masih bisa memberi support kepada siswa-siswa saya secara daring mengajar dan terus mensupport mereka secara rohani untuk hal-hal kehidupan yang sebenarnya harus kita jalani. Jadi kesimpulannya intimat yang dikasih Tuhan, pada waktu kita dicobai, Ia Allah kita. Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar tanpa kita pahami bagaimana cara. Tapi itulah janji Tuhan, sehingga pasti kita dapat menangguhnya. Biarlah pengalaman hidup yang saya boleh sharing ini juga menguatkan kita semua bahwa Tuhan itu setia sesuai dengan janji firman-Nya. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tetap dukung saya dalam doa. Saya berharap saya bisa selesai kemo ini, masih ada 3 kali. Kemudian masih ada pemeriksaan terakhir, paling tidaklah 4 minggu. Saya berharap mujizat Tuhan supaya saya bisa kembali melayani, karena suami saya sekarang pegang jemaat. Kita sudah belum bersama mereka lah sejak Bapak ditempatkan bulan Juni kemarin. Sebelumnya Bapak mengajar di STT Wilfinger Karayan, jadi sering terbang pada saat Bapak harus dibutuhkan. Tapi kondisi harus berdampingan dengan saya dan keluarga, kerjanya itu harus jarak jauh. Tapi setelah harus mendampingi saya di sini, ya dia harus bersama saya terus. Dan luar biasa Tuhan juga akhirnya memberikan posisi pegang jemaat lagi. Dulu sebelumnya juga Bapak juga mengembalakan, lalu sempat menjadi tenaga di wilayah pemekaran di Kalimantan Utara sebagai sekretaris 1 periode. Setelah itu pelayanan ke STT Wilfinger dosen. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf dan kiranya kemuliaan Tuhan saja yang diagungkan melalui setiap ucapan saya dan pengalaman hidup yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Saya masih memberikan 1 kali kesempatan lagi jika ada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu menyampaikan kesaksiannya. Baiklah, jika tidak ada, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Banjar Nahor. Sebelumnya kita akan sambut doa syafaat kita dengan satu pujian, Kau Allah yang setia. Kita siapkan hati kita untuk datang menghadap Tuhan di dalam doa. Kita tahu Allah adalah Allah yang setia, yang selalu dan terus bersama-sama dengan kita dalam segala ada.
bersyukur padamu dengan apa yang segala kebaikanmu dengan apa kami bisa balas kasih-Mu ya Tuhan. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu ya Tuhan. Kebaikan-Mu dalam hidup kami, mujizat-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau sebenarnya hati kami akan kagum menyembah Tuhan. Ketika Engkau terus mengurapi hidup kami ya Tuhan, kami mau bersyukur bersama dengan Tuhan. Dengan apa yang segala kebaikan-Mu segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu dengan apa yang segala kebaikan-Mu segenap hatiku menyembah-Mu Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menjadikan segala sesuatu, kepada kami bersyukur.